Hai, balik lagi di channel Sansa Bukan Wawa. Hari ini aku pengen bikin video mengenai take over KPR atau over kredit KPR. Kebetulan aku punya pengalaman take over atau over kredit KPR dari rumah keluarga aku. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe ya, dan nyalain lonceng notifikasinya, jadi kalian tahu kalau aku upload video baru. Buat kalian yang suka, jangan lupa like dan komen, juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita mulai ya. Jadi ini cerita tentang rumah keluarga aku. Nah, ceritanya tuh kayak gini nih ya. Ini rumah awalnya ada pemilik pertama, kita nyebut aja si A. Kemudian udah lunas, udah gitu dia jual nih ke pemilik yang kedua, yaitu si B. Nah, si B ini tapi belum lunas nyicilnya ke KPR di BTN. Kemudian belum lunas, dia udah pindah ke rumah yang lain dan dia pengen jual. Dan akhirnya papaku belilah gitu over kredit ya, dengan cara over kredit dari si B. Kebetulan emang kenal juga gitu ya, dan akhirnya dilakukanlah over kredit. Tapi over kreditnya ini adalah secara bawah tangan. Maksudnya apa sih bawah tangan? Artinya surat-surat yang dipegang oleh bank di BTN itu masih atas nama si B gitu. Jadi ini aku ceritain take over secara garis besar kalau misalnya di bawah tangan. Aku nggak ada pengalaman kalau misalnya emang ngurusin resmi sampai di level bank gitu ya. Kalau ini enggak. Jadi pihak bank itu taunya tetap si B gitulah pemilik rumah. Nah, jadi caranya adalah kita kasih lah gitu ya sebesar uang over credit yang diminta dari si B. Kemudian kita nyicil ya kan. Dari situ kita terusin nyicil. Jadi buku tabungannya juga dikasihin ke papa aku, terusin nyicil. Nah, tapi surat-surat masih atas nama si B yang masih dipegang sama pihak bank. Itu berjalan sebenarnya sih waktu itu nyicil terusin sampai sekitar 10 tahunan. Cuman akhirnya kita bisa lunasin lebih cepat gitu kan. Nah, tapi sebelum akhirnya kita bisa ngelunasin, sebelum itu kan sebenarnya papa aku meninggal gitu ya. Dan yang tahu prosesnya itu papa aku. Jadi mama aku juga nggak terlalu tahu tuh gimana prosesnya pas lagi awal. Misalnya ngasih uang over kreditnya ke si B gitu. Lalu ada tanda tangan surat apa itu nggak tahu sama sekali kita ya kan. Cuman karena akhirnya pas lagi papa udah meninggal, kita akhirnya kontak lagi notaris atau semua yang kita tahu gitu ya. Dan ternyata prosesnya adalah seperti ini. Itu juga hasil runut-runut gitu kan. Tanya-tanya mama aku gitu kan. Dan akhirnya coba disambung-sambungin. Nah, overall prosesnya itu kayak gini. Jadi pada saat si B akhirnya memutuskan untuk jual ke papaku udah nyerahin gitu ya sebesar uang yang ditentukan oleh si B gitu kan. Kemudian dia serahin buku tabungan ke papaku dan papaku nerusin cicilannya ke bank. Bank sama sekali taunya si B, dia nggak tahu sama sekali tentang papaku. Nah, tapi kayaknya papa aku juga ada minta ke notaris untuk dibuatkan semacam surat. Dan ini bukan cuma sekedar surat kuasa yang satu lembar pakai materai gitu doang. Tapi suratnya itu berlembar-lembar. Tapi nggak tahu itu namanya apaan karena udah dikasihin juga ke pihak bank. Jadi buat yang tahu mungkin bisa komen juga di bawah gitu ya, itu namanya apaan. Nah, intinya di situ suratnya menyebutkan kalau si B itu menyerahkan gitu ya hak jual beli ke papa aku gitu ya. Dan di situ papa aku tanda tangan. Kemudian juga si B gitu. Nah, tapi karena akhirnya papa aku meninggal, akhirnya kan jadi ngurusin lagi gitu. Nah, akhirnya kita ngurusin lagi dengan notaris yang sama, dengan dibawa juga gitu ya pihak si B itu dengan kita. Akhirnya jadi langsung ke anak-anak gitu. Itu sih kira-kira garis besarnya. Nah, dengan berbekal dengan surat itulah kita akhirnya bisa datang ke bank pada saat kita akhirnya udah lunasin, ya kan, kita lunasin semuanya dan kita datang ke bank dan kita serahkan surat itu sehingga bank juga mengetahui gitu kalau akhirnya udah bukan si B lagi yang memiliki rumah ini tapi kita gitu. Dan akhirnya ya udah bank kasih kwitansinya, bukti tanda pelunasan gitu kan, dan juga diserahkanlah semua AJB surat-surat mengenai kepemilikan rumah tersebut. Dan akhirnya setelah kita udah punya itu semua, kita serahkanlah ke notaris gitu kan, dan disimpan sekitar sebulanan. Notaris siapkan surat-suratnya untuk ganti nama ke kita. Nah, di proses yang terakhir ini itu kita tetap harus melibatkan si B gitu. Nah, ini aku juga masih agak ngeblur gitu ya pas lagi nanya juga karena nggak ngikutin prosesnya dari awal, cuma dengar ceritanya gitu ya. Jadi di situ tuh katanya masih tetap harus hadir lah gitu pihak si B. Dan pihak si B itu hadir untuk ikut tanda tangan, kayak fotokopi KTP-nya juga. Dan itu sempet yang agak bikin was-was sih, katanya si B itu katanya
mungkin bukan niat jahat, cuman kayak dia nanti aja deh gitu kan, jadi bikin was-was kan. Dan tapi akhirnya karena kita berhasil lah nemuin celahnya ke sini ke situ, dan akhirnya dia pas bersedia mau, ya udah cepet-cepet dia ajakin janjian, dan akhirnya si B hadir juga untuk ikutan tanda tangan, dan kita juga gitu. Dan akhirnya sekarang udah ganti nama gitu. Nah sekarang aku pengen review aja ya, overall proses ini sebenarnya aman gak sih? Kalau menurut aku dibilang aman kalau misalnya memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah kita kenal orangnya, minimal kita tahulah profilnya. Kita bukan kayak cuman kenal gara-gara kita mau beli rumah itu. Paling bagus kalau misalnya emang kita tahu gitu loh, dia lingkungannya kayak gimana, apakah dia, kita tahulah dia tuh sebenarnya tinggalnya di mana sekarang gitu. Kalau perlu tahu yang lebih lanjut kayak keluarganya di mana, anaknya sekolah di mana, mungkin ya biar jadi lebih kebayang profilnya. Dan kalau misalnya emang mungkin bisa berteman juga gitu ya. Jadi selama proses penyicilan itu kalau bisa tetap kayak making contact lah gitu loh. Jangan sampai lost contact misalnya, ternyata pas di akhir kita tetap butuh kehadiran dia, tanda tangan dia kayak gitu kan, kita tetap bisa kontak. Gimana kalau misalnya dia udah lost contact, kita juga jadi nggak tahu kan, gawat juga. Nah yang kedua misalnya resiko yang kedua itu adalah kalau dia misalnya meninggal. Itu aku nggak tahu dong, kalau misalnya ternyata si B-nya tuh udah meninggal, itu harus gimana. Kayaknya mungkin harus ada melibatkan surat-surat lain kayak ahli waris segala macam. Nah terus udah gitu resiko yang lainnya lagi itu adalah kalau misalnya nih ya, aku ngebayanginnya nih ya, kalau misalnya kita udah lunasin, ya kan, kita udah lunasin rumahnya, terus udah gitu misalnya dia denger, oh udah lunasin nih, tiba-tiba misalnya dia datang gitu ke bank dan bilang kalau oh ini udah lunas ya, minta surat-suratnya, terus akhirnya dipegang tangan mereka, padahal kita misalnya punya plan untuk datang ke bank misalnya besokannya, ya kan, ibaratnya kayak ditikung gitu. Aku cuman mikirin aja sih, kayak kemungkinan ada resiko kayak gitu kan. Nah itu aku nggak tahu ya, mungkin kalau ada yang punya pengalaman juga bisa di sharing ya. So far sih untungnya kita sekarang udah beres semua lah ya. Cuman aku ngebayangin kalau sampai disuruh ada ngambil opsi kayak gitu lagi, aku kayaknya bakal mikir-mikir sih. Kalau emang ada cara propernya, misalnya harus datang ke bank dulu. Ibaratnya bank tahu lah kalau misalnya kita tuh mau over kredit gitu dari si B gitu kan. Dan memungkinkan untuk diganti dulu suratnya semua, walaupun ya tetap dipegang sama bank kan. Tapi minimal udah diganti dulu namanya gitu kan ke kita gitu kan. Nah itu tuh menurut aku sih better ya gitu. Mungkin akan ribet di awal tapi lebih aman gitu buat kitanya. Kalau ini kan ibaratnya jadi was-was, aku sih kayaknya nggak prefer. Terus udah gitu sebenarnya pada saat kita akhirnya udah pegang itu semua surat-suratnya dari bank ya kan. Nah menurut aku sebenarnya surat-surat itu dari tangan kita udah aman sih, ya nggak sih. Si B itu udah nggak bisa apa-apa lagi. Cuman kan kita pengen proper ya, kita pengen ganti nama. Misalnya nanti rumahnya pengen kita jual lagi ya kan, daripada ribet ya udah sekarang kita ganti aja semuanya namanya ke nama kita gitu. Nah mungkin itu sih menurut aku ya sekilas mengenai take over atau over kredit KPR. Kalau menurut kalian gimana, bisa komen juga. Nah berikutnya aku pengen cerita juga gimana akhirnya kita bisa ngelunasin lebih cepat dari waktunya ya kan. Karena pada saat itu kita ngambilnya KPR dari BTN dan konvensional ya kan, sempet kayaknya mengalami ada kayak kenaikan cicilan walaupun dikit ya kan. Dan akhirnya kita pengen top up. Jadi ini aku ada pengalaman gitu loh, ada pengalaman mengenai top up KPR konvensional karena BTN juga punya cara itu kan. Dan waktu itu rasanya kita sempat beberapa kali top up. Dan pada saat kita udah top up itu ditanya juga sebenarnya mau cicilannya tuh kayak dikurangin jumlah cicilannya tapi periodenya tetap, atau misalnya jumlahnya sama gitu ya cicilannya tapi periodenya jadi lebih cepat gitu loh. Dan akhirnya kita pengennya dibikin jadi lebih cepat gitu. Jadi akhirnya jumlah cicilannya sama ya, secara rupiahnya tiap bulannya sama, tapi jadi lebih cepat. Dan kita top up terus sampai akhirnya oh tinggal dikit lagi, nabung dikit dan akhirnya bisa lunasin deh gitu. Itu yang bikin kayak apa ya, senang juga lah. Ternyata dengan konvensional tuh sebenarnya malah lebih cepat. Waktu itu tuh kita akhirnya over credit rasanya di tahun 2009 dan lunasin 2011 gitu loh. Jadi pada saat 2009 kita kasihkan over credit nilai over creditnya ke si B. Udah gitu kita terusin nyicil
Dan pada saat itu kayaknya masih berjalan sampai 10 tahun deh. Dia kayak baru nyicil 5 tahunan, kayaknya semua total 15 tahun, dia baru nyicil 5 tahun gitu. Dan masih ada 10 tahun lagi, tapi akhirnya dalam waktu 2 tahun karena kita top up, akhirnya jadi makin berkurang kan pokoknya. Dan akhirnya kita tinggal sisa dikit nih pokoknya, dan akhirnya tabung dikit dan akhirnya bisa dilunasin deh. Jadi memang kalau aku pribadi ya, aku emang lebih prefer sebenarnya yang modelnya kayak gitu. Sebenarnya apa aja lah, mau namanya syariah kayak atau konvensional. Kalau misalnya bisa top up sedini mungkin, aku akan selalu ngambil opsi itu. Ya kan, karena kalau dengan kita bisa top up kan pokoknya berkurang lagi, dan kita tetap misalnya nyicilnya tetap sama besarnya tiap bulan. Yang ada pokoknya makin berkurang ya kan, dan akhirnya kita jadi lebih cepat gitu loh. Itu sih dari pengalaman pribadi aku. Ya jadi kalau misalnya ada mungkin kalian juga yang punya pengalaman mengenai take over atau over kredit KPR, pengen dong aku dengar ceritanya. Atau misalnya kalian yang pernah mengalami kejadian buruk pada saat take over, misalnya resiko-resiko yang tadi sempat aku ceritain terjadi, itu aku juga pengen dengar ceritanya. Pengen tahu aja, siapa tahu kan bisa aku sharing juga dan bisa bermanfaat buat yang lain gitu ya. Jadi bisa lebih hati-hati lagi gitu. Apakah cara yang terbaik buat take over, buat aman buat kitanya itu sebenarnya sebaiknya kayak gimana sih gitu. Itu aja kira-kira ya mengenai video take over atau over kredit KPR-nya. Buat kalian yang pengen tanya-tanya bisa email ke sansanbukanwawa@gmail.com. Oke? See you on the next video. Dadah.